Jepang memiliki sejarah yang penuh dengan perang, gempa bumi, kebakaran, tsunami, badai, kegagalan panen dan epidemi. Namun di samping latar belakang tragedi ini, muncullah budaya yang unik dan canggih. Peradaban Jepang dapat ditelusuri kembali melalui peninggalan-peninggalan sejarah seperti gerabah, lukisan dan bahkan naskah tertulis yang ditemukan sekitar 16.000 tahun. Banyak peristiwa besar yang tergambar dari beberapa karya leluhur Jepang yang berjumlah puluhan ribu. Tragedi-tragedi yang terjadi pun diilustrasikan seapik mungkin, sehingga walaupun teknologi kamera belum ada pada saat itu, kita masih bisa melihatnya melalui lukisan. Dalam ribuan tragedi bersejarah tersebut, berikut adalah hal menarik mengenai fakta sejarah negara Jepang. Halo semuanya, selamat datang di channel Today's Topic. Di sini, kami menawarkan wawasan mendalam tentang topik-topik terkini dan menarik. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya bersama tim minta dukungannya dari kalian semua, dengan cara like, komen, dan subscribe. Satu, Kamakura adalah kota terbesar keempat di dunia pada tahun 1250. Kamakura adalah ibu kota de facto Jepang untuk periode yang relatif singkat dari tahun 1185 sampai 1333. Kota ini berkembang pesat selama tahun-tahun aktifnya. Menurut riset, pada tahun 1250, populasi di Kamakura mencapai 200.000 orang sehingga menjadikannya sebagai kota terbesar keempat di dunia pada saat itu. Kota Kamakura modern memiliki populasi yang sedikit lebih rendah yaitu 174.000 orang. Saat ini, Kamakura dianggap sebagai kota kecil yang indah lengkap dengan kuil dan pemandangan lautnya. Dua, Jepang menutup diri dari dunia luar selama 217 tahun. Jepang memiliki sedikit kontak dengan dunia luar dari tahun 1635 sampai dengan 1852 karena sebuah undang-undang yang dikenal dengan nama Sakoku Edict yang membatasi perdagangan, melarang perjalanan luar negeri oleh orang Jepang, melarang agama Kristen dan membuat Jepang terlarang bagi kebanyakan orang asing. Undang-undang tersebut disahkan setelah Jepang mengalami sejumlah masalah setelah berhubungan dengan pihak asing. Termasuk Buddha Jepang yang dikirim ke Eropa oleh Portugis, ancaman terhadap kedaulatan dan epidemi Jepang seperti cacar air. Periode isolasi Jepang yang panjang menempatkan negara tersebut kurang maju secara teknologi dibandingkan dengan negara barat. Pada tahun 1852, Angkatan Laut Amerika secara efektif memaksa Jepang untuk membuka pasarnya. 3. Samurai mengunjungi kota New York pada tahun 1860. Ketika Jepang pertama kali dibuka ke negara barat pada tahun 1850-an, institusi feodal negara seperti samurai tetap utuh selama beberapa tahun saja. Dalam sebuah peristiwa yang agak aneh dan langka, 76 orang samurai dikirim ke New York City pada tahun 1860 sebagai diplomat. Samurai termuda dari grup tersebut adalah Tateishi Onojiro, yang dijuluki Tommy oleh media Amerika dan menjadi selebriti nasional. Lagu tentangnya yang disebut Tommy Polka menjadi sensasi selama beberapa waktu yang singkat di Amerika. 4. Jepang pernah memiliki 5.000 kastil. Jepang mengalami periode panjang ketidakstabilan dan perang sipil yang dikenal sebagai Sengoku, atau Warring State pada tahun periode 1467-1603. Hal ini mengakibatkan penghancuran dan pembakaran bangunan kastil, padahal sebelumnya diperkirakan Jepang pernah memiliki 5.000 istana di era tersebut. Hanya beberapa kastil tua saja yang masih ada sampai sekarang. Jepang memasuki masa kestabilan relatif yang panjang di tahun 1603 dan istana menjadi kurang penting. Pada tahun 1860-an, Jepang memulai program modernisasi yang agresif dan kebanyakan istana Jepang mulai ditinggalkan karena dipandang sebagai simbol masa lalu feodal Jepang. Bahkan pemerintah ingin menyingkirkan sebanyak mungkin istana tersebut untuk mencegah pemberontakan para samurai. 5. Jepang mengembangkan teknologi printing berwarna sejak tahun 1765. Jepang mulai memproduksi cetakan woodblock berwarna pada tahun 1765.
Teknologi ini segera digunakan untuk menghasilkan novel grafis yang dikenal dengan nama Gesaku yang gelap, sensual, main-main, mengejek dan tidak sopan. Mereka pada dasarnya adalah contoh awal dari buku komik. Karya ini dipandang sebagai ancaman bagi aristokrasi Jepang karena mereka sering meliput kontroversi politik yang terjadi pada saat itu. Reformasi Kansei tahun 1787 melarang Gesaku dan beberapa seniman dihukum karena perbuatan mereka. 6. Jepang telah mengembangkan robot sejak tahun 1600-an. Otomatisasi seperti jam air disebutkan dalam catatan sejarah Jepang yang paling awal ditulis dari abad ke-8. Pada abad ke-17, Jepang memproduksi berbagai boneka mekanis yang dikenal dengan karakuri untuk hiburan. Boneka ini bisa melakukan tarian sederhana atau melakukan adegan dari drama. Pada abad ke-19, karakuri diproduksi secara luas dan bisa menyajikan teh atau memanah. 7. Harga properti di Ginza pernah mencapai 30 juta yen per meter persegi pada tahun 1988. Pada tahun 1988, harga properti di Ginza melambung tinggi yaitu sebesar 30 juta yen per meter persegi. Distrik ini merupakan distrik yang paling modis yang ada di Jepang khususnya Tokyo. Apabila dihitung dengan nilai tukar dolar pada tahun tersebut. Ada hal yang paling unik di Jepang, yaitu saat kentut menyebabkan hancurnya salah satu klan samurai besar Jepang. Era samurai Jepang memang keras. Banyak hal yang bisa menyebabkan orang-orang di kelas samurai meregang nyawa, mulai dari perebutan kekuasaan, perselisihan atas kehormatan, hingga kentut. Itulah kisah yang melibatkan Chiba Kunitane, pemimpin klan Chiba ke-29 yang mengontrol area Jepang Timur yang dulu disebut Shimosa Prefektur Chiba sekarang. Pada 1585, Kunitane memanggil pengikutnya ke Sakura Castle, benteng utama klan Chiba untuk perayaan Tahun Baru. Tragis dan aneh memang karena salah satu klan samurai besar bisa hancur hanya gara-gara kentut. Untungnya, periode Sengoku segera berakhir setelah itu, membuat Jepang lebih tenteram dan kentut di depan umum pun tak akan membuatmu tewas. Larangan berteriak di acara konser dan taman hiburan Jepang akan dicabut. Ada Juni 2020, saat Jepang memasuki musim panas pertama di masa pandemik, Taman Hiburan Fuji Kihiklan menayangkan video yang memperlihatkan dua eksekutif mengendarai salah satu roller coaster besar di taman hiburan itu. Saat wahana yang mereka tunggangi meluncur melewati turunan curam dan belokan cepat, kedua pria yang menggunakan masker terlihat diam, dan fight diakhiri dengan permintaan kepada para pengunjung untuk tolong berteriak di dalam hati, yang bermaksud agar jangan berteriak keras-keras agar tidak menyebarkan virus corona. Saat ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri peraturan yang sedikit konyol tersebut. Saat ini, jika tempat olahraga dan konser ingin memungkinkan pengunjungnya untuk bersorak keras, mereka harus membatasi kapasitas pengunjung setengah dari total kapasitas penuh dari tempat penyelenggara. Namun, dilansir dari Kyodo, mengutip beberapa pihak yang terlibat tapi tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa pemerintah siap untuk mengumumkan bahwa mereka akan menghapus semua peraturan mengenai pembatasan sorakan dan teriakan di sebuah acara. Bagaimana keuntungan dan dampak dari pernikahan sesama jenis di Jepang? Kazuo dan Hiroshi bukan nama sebenarnya tidak dapat dipisahkan sejak mereka bertemu pada tahun 1970. Mereka memiliki banyak kenangan indah, kenang Kazuo. Tapi ketika Hiroshi mengidap kanker 10 tahun lalu, ia harus meninggalkan Kazuo di tahun 2016. Kematian Hiroshi sangat memilukan bagi Kazuo, tetapi menjadi lebih buruk setelahnya. Pernikahan sesama jenis masih dilarang di Jepang, dan Kazuo, yang sekarang berusia 70-an, telah menjadi pasangan Hiroshi, tetapi tidak secara hukum.